Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga tetap semangat, sehat, dan istiqomah dalam ibadahnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita melihat sebuah hadis ya. Di sini ada gambar orang tua, di mana di sana hadis ini menyatakan bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Engkau bisa sia-siakan pintu itu atau engkau bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Oke, di sini kita akan membahas bagaimana mengenai orang tua kita ya, dengan tema sikap sopan dan berbakti terhadap orang tua. Nah, ini ada gambar seorang anak dan ibunya. Ini menunjukkan salah satu contoh atau sikap ya, sikap sopan santun yang menunjukkan bahwa si anak menghormati orang tuanya ya. Kalau kita menghormati orang tuanya, ketika kita ingin bepergian, kita cium tangannya, kita berpamitan dengan lemah lembut ya, itu menunjukkan bahwa kita menghormati orang tua kita. Nah, sikap menghormati yang benar ialah lebih menonjolkan pribadi yang baik ya. Kita tonjolkan pribadi yang baik kita terhadap orang tua kita. Karena apa? Karena dengan menghormati orang tua itu akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Mungkin yang selama ini rasa lelah, letih, dan dalam membesarkan kita itu bisa hilang dengan adanya sikap kita menghormati mereka. Jadi anak ustazah, sebagai anak yang baik, tonjolkanlah pribadi yang baik sebagai wujud bahwa kita menghormati orang tua kita.
Yang ketiga, ya, salah satu yang merupakan wujud atau contoh bahwa kita bersikap sopan dan santun serta berbakti kepada orang tua kita adalah dengan taat terhadap peraturan orang tua, ya, selagi peraturan itu baik untuk kita. Selama ini yang dipahami bahwa banyak anak remaja atau anak-anak ustazah, ya, atau teman-teman kita yang lainnya yang masih remaja beranggapan bahwa adanya peraturan orang tua itu berarti mereka tidak memberikan kebebasan kepada kita. Itu salah, ya, sangat salah. Kenapa ustazah katakan ini salah? Karena dengan adanya peraturan sebenarnya orang tua kita ingin menghantarkan kita menjadi lebih baik, ya. Mungkin dengan peraturan itu bisa mendidik kita, ya, membuat kita lebih disiplin, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, ya. Jadi taatlah terhadap peraturan orang tua kita selagi itu baik, ya. Catatannya di sini, selagi yang peraturan yang dibuat orang tua itu baik, ya. Nah, contohnya, ya, salah satu contohnya yang menunjukkan kita taat terhadap peraturan orang tua adalah ketika orang tua kita memesankan kepada kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan, ya, mengerjakan sesuatu, maka kita harus segera kerjakan. Itu wujud bahwa kita taat terhadap peraturan. Kemudian yang kedua, ketika orang tua kita minta tolong, ya, melakukan sesuatu, segera dilakukan, ya. Kemudian yang ketiga, saat orang tua menasehati kita, ya, kita tidak boleh membangkang atau membantah nasihat yang diberikan. Kita dengarkan, mungkin ada hal positif yang baik untuk kita. Kemudian kalau ada yang tidak baik, didiskusikan secara baik kepada orang tua kita. Insya Allah mereka akan menerima selagi itu baik. Jadi anak ustazah, tanamkanlah dalam diri kita untuk senantiasa patuh terhadap aturan orang tua kita, karena tujuannya peraturan itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri, seperti itu, sebagai seorang anak dari orang tua kita. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya, ya, bisa kalian lihat nanti di berbagai media bagaimana contoh wujud bahwa kita taat terhadap peraturan orang tua kita. Oke, silakan disimak. Ini ada yang 9 bulan 10 hari mengandung siapa? Yang menyusukan 2 tahun siapa? Hari ini saat dia tidak bisa mendengar, membelikan alat dengarnya pun kau berhitung. Padahal kalau kau gendong dia dari Bandung sampai ke Makkah, kau bawa lagi pulang, belum tentu dapat menembus 1 tetes darahnya saat melahirkan engkau. Berapa jahitan robek dagingnya gara-gara melahirkan engkau. Bawa orang tuamu, senangkan dia, bahagiakan dia. Dosa terbesar di antara yang besar, pertama syirik, yang kedua uququl walidain. Kalau ada uang berikan, sehingga kau tidak perlu berteriak. Jangan sampai berteriak. Jangan sampai orang tuamu membawa HP ke servis HP. Nak, HP bapak ibu rusak, ya. Diperiksa HP-nya nggak rusak, terus anaknya nggak ingat, dia tidak menelpon lagi. Berapa kali dia tidak jadi sholat duha karena kau kencing di kainnya. Berapa kali dia tidak jadi tahajud karena kau menangis sampai azan subuh tiba. Di hari tua ini bahagiakan dia, belikan makanan yang enak, pakaian, bawa dia jalan-jalan. Orang Cina, saudara kita dari Tionghoa, itu sangat menghormati orang tua. Saya pergi ceramah ke Kuala Lumpur, sampai di mall, ke atas saya lihat ada orang tua, satu baris orang tua, anak-anaknya menyuapkan makanan. Kenapa? Karena mereka percaya rezeki bisa dijolok, rezeki bisa ditarik dengan memuliakan orang tua. Orang tua kata dia hoki, dia percaya itu. Teorinya kita yang punya, tapi mereka yang mengamalkan. Mana baktimu pada orang tuamu? Jaga orang tuamu. Jangan sampai nanti setelah dia mati meninggal dunia, barulah engkau menangis mencakar dinding. Mama, penyesalan berakhir tak ada gunanya. Saya kalau sudah melihat ada anak menangis ketika ibunya meninggal, baru dia nangis, ini pasti nyesal karena tak berbakti. Dulu waktu dia sehat, waktu dia hidup, kenapa kau biarkan? Sekarang setelah
Datang orang tua mau minjam uang 50.000 untuk buka puasa. Nah, pinjam 50.000, mama mau beli makan buka puasa. Sebentar ya ma, ku tanya istriku dulu. Tak ada gunanya kau jantan gagah perkasa, tak ada gunanya. Ini kalian yang sebelum nikah masih lajang, katakan dulu, do you marry me? Sudikah engkau menikah dengan aku? Mau. Tapi engkau akan menjadi to be a second woman. Kau akan menjadi perempuan kedua. Yang pertama siapa? I love my mom. Aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Karena surga di bawah telapak kaki ibu. Oke ya, semoga video ini bisa menggugah hati kita semua untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Sangat lugas dan tegas Ustadz Abdul Somad berpesan kepada kita ya. Ternyata begitu pentingnya bagi kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Salah satunya dengan menunjukkan sikap sopan dan santun, gitu ya. Harapan Ustazah dengan kalian menonton video ini, tidak ada lagi istilahnya kita ingin ada terniat di hati kita untuk melawan kedua orang tua kita. Nah, jadi kesimpulannya anak Ustazah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kegiatan layanan ini adalah pembentukan kepribadian, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita bersama orang tua kita dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai kita menyesal dikarenakan diri kita tidak bersikap sopan ya, dan juga tidak berbakti kepada kedua orang tua kita ya. Ketika kita sudah tahu, oh ternyata kita harus bersikap sopan kepada orang tua kita, ya lakukanlah. Ketika ilmu itu kita sudah mengetahui dan tidak diamalkan, maka dosanya akan 2 kali lipat. Nauzubillah ya, semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Dia mengetahui tapi tidak mengamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.